Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Endaryono selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara. Yang saya hormati Bapak Erik Tisnadi Prihandoko selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1. Yang saya hormati para narasumber kita, ada Bapak Muslimin sebagai narasumber 1. Kemudian ada Bapak Parindra Sidik Cahyono atau yang biasa kita kenal Mas Bajindo sebagai narasumber 2. Kemudian narasumber yang ketiga ada Bapak Muhammad Abdul Wahid atau yang lebih kita kenal dengan nama Mas Wahid. Tak lupa yang saya hormati dan yang saya banggakan seluruh peserta yang sudah ikut hadir dalam kegiatan Business Development Services hari ini, Rabu 29 Juli 2020. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkahnya, atas rahmatnya, atas karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk saling bertatap muka, baik secara langsung maupun secara virtual, masih diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan BDS atau Business Development Services hari ini. Pertama-tama izinkan saya untuk membacakan pantun terlebih dahulu ya teman-teman semua. Burung dara hinggap di batang, berpindah-pindah di lain ranting. Saya ucapkan selamat datang untuk yang telah hadir pada Zoom meeting. Terima kasih untuk semuanya. Saya sangat terhormat sekali dapat memandu acara pada kegiatan kali ini. Kurang lebih ada 750 yang seharusnya bisa ikut hadir di sini. Luar biasa sekali antusiasme yang sangat tinggi untuk mengikuti kegiatan kali ini, kegiatan Business Development Services. Kegiatan Business Development Services itu apa? Kegiatan ini merupakan langkah pembinaan dan pengawasan wajib pajak. Untuk membina wajib pajak itu untuk mengembangkan usaha yang dijalankan dengan tujuan apa? Tujuan meningkatkan kesadaran, meningkatkan keterikatan dan kepatuhan terhadap pajak. Hari ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara melaksanakan Business Development Services dengan tema mendulang rupiah melalui YouTube. Dengan narasumber kita sudah hadir di sini Mas Bajindul, dan narasumber kedua kita ada Mas Abdul Wahid atau Mas Wahid. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rehanul Faruk Nur selaku pemandu acara pada kegiatan kali ini. Baiklah, agar acara berlangsung lancar, alangkah baiknya kita membuka acara ini dengan berdoa terlebih dahulu. Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon hadirin untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan
Kami persilahkan hadirin untuk duduk kembali. Acara selanjutnya pemutaran video pengarahan Direktorat Jenderal Pajak. Kepada host, kami persilakan untuk memutar video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menuju acara selanjutnya, sambutan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Erik Tisnadi Prihandowo selaku Kepala Seksi Akun Representatif Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1. Kepada Bapak Erik Tisnadi, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkanlah, nama saya Erik. Saya sebagai Kepala Seksi Waskon 1 mewakili Bapak Endarto untuk memberikan sambutan pada pagi hari ini. Semoga acara BDS pada pagi ini bisa dapat berjalan dengan sukses, dan juga saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Abdul Wahid dan Bapak Parinda Sidik Cahyono yang bersedia menjadi narasumber BDS pada pagi ini. Acara akan dilangsungkan sampai siang ini. Semoga acara dapat sukses. Nah, kita langsung aja kita buka pada pagi hari ini, Pak ya, Mas ya. Oke. Dengan diawali dengan Bismillah. Langsung ya? Atau gimana? Semoga teman-teman yang akan melakukan usaha UMKM dan teman-teman sudah dapat mendapatkan manfaat dari acara BDS, karena YouTuber ini juga agak asing bagi saya, karena saya juga gaptek, jadi ternyata pada musim pandemi ini justru menjadi berperan utama untuk meningkatkan usaha. Dalam YouTube ini ada gimana kita mendapatkan ide, kemudian bagaimana kita bisa mendapat rating, dari rating itu bisa mendapatkan iklan, kemudian yang ketiga itu bagaimana kita bisa mendapat endorse juga. Semoga dari kedua narasumber ini kita dapat teknik dan cara sebagai YouTuber dengan baik. Nah, terima kasih. Waktu dan tempat saya berikan kepada MC.
Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Erik Krisnadi Prihandoko selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1 atas pemberian sambutan dan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Sudah selesai. Ya, nanti saya akan selesai. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu acara selanjutnya, sosialisasi materi perpajakan. Untuk sosialisasi kali ini, kita mengangkat tema pelaksanaan perpajakan bagi seorang konten kreator. Dengan narasumber kita, Bapak Muslimin, selaku akun representatif Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1. Kepada Bapak Muslimin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Yang terhormat Bapak Erik Krisnadi Prihandoko, kemudian Mas Wahid, Mas Bajindul, Mas dan Mbak semuanya, kakak dan adik yang berbahagia hari ini. Mungkin nanti untuk selanjutnya akan kami panggil dengan sapaan sahabat 516 ya. 516 itu adalah kode kantor pajak Pratama Jepara ya. Jadi baik, sebelum kita nanti memasuki sebelum kita memasuki sharing session dengan Mas Wahid dan Mas Bajindul, nanti kita akan sedikit mengulas tentang aspek perpajakan bagi profesi yang relatif baru ya, yaitu profesi content creator yang sedang ngetrend saat ini ya. Oke, langsung kita masuk saja ke pembahasan kita kali ini, yaitu tentang aspek perpajakan bagi content creator atau pembuat konten dari. Kalau misalkan suara saya kurang jelas bisa disampaikan melalui chat ya. Oke, ini kita mulai sharing screen untuk materi yang kita sampaikan hari ini. Aspek perpajakan bagi profesi pembuat konten dari. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Sebelum kita membahas mengenai teknis perpajakannya, mungkin kita akan sedikit diskusi ya. Sebetulnya pajak itu diperlukan atau tidak ya di negara kita ini? Apakah memang kita butuh pajak ya? Baik, 156 kita tinggal di negara Indonesia dan untuk bisa menjalankan ini dengan baik, pastinya pemerintah akan sumber penerimaan negara. Nantinya semua negara itu akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan seperti untuk pendidikan, ekonomi, kemudian transportasi daerah, infrastruktur sebelumnya. Anggaplah kita punya uang 1 juta dari pajak ya. Kira-kira uang 1 juta dari pajak ini itu teralokasikan kemana saja ya. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa pengalokasian uang pajak itu bisa untuk kesehatan, kemudian sosial, pendidikan, keamanan, dan banyak yang lainnya. Nah, kira-kira sumber penerimaan negara yang paling besar di mana ya, sahabat 516 ya? Ada yang tahu? Ada yang sudah pernah melihat APBN kita? Bisa ke slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat dari APBN tahun 2020, pendapatan negara sebesar 2.233 triliun ya. Nah, dari 2.233 triliun itu ternyata 1.865-nya itu bersumber dari penerimaan perpajakan. Nah, kalau kita hitung dengan persentase, itu mencapai 83,58%. Nah, ini jumlah yang sangat besar sekali ya. Bisa dibayangkan kalau misalkan penerimaan perpajakan dari Bapak Ibu semua ini sampai goyang ya.
otomatis nanti negara akan kesulitan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Seperti itu. Maka dari ini kita sebagai warga negara yang sudah berpenghasilan memiliki kewajiban untuk ikut berkontribusi ya, untuk istilahnya menyumbang ke negara untuk pelaksanaan pembangunan. Seperti itu kira-kira ya. Oke, next. Berikutnya. Oke, nah selama ini kita sudah sering membaca berita ya, baik itu di berita online ataupun di media massa seperti koran ataupun televisi, seolah-olah pajak untuk profesi YouTuber, mungkin YouTuber atau selebgram ataupun web designer ini jenis pajak yang baru. Apakah memang demikian? Kalau kita lihat dari ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan, sebetulnya konsepnya itu sudah lama ya, artinya konsepnya sama. Bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima yang diterima oleh wajib pajak, baik yang bersumber dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi ataupun untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Itu definisi dari penghasilan yang dikenakan pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat ya, muncullah profesi baru ya di sini ya, sebelumnya mungkin belum pernah terbayangkan ya. Seperti ada YouTuber, bisa memperoleh penghasilan dari situ, selebgram, kemudian content creator yang menyediakan jasa untuk membuat konten bagi pihak lain seperti itu. Nah, jadi yang baru di sini adalah profesinya, sahabat 516 ya. Sementara untuk konsepnya sendiri, pajak atas penghasilan itu sama. Jadi karena kita menerima penghasilan, dan jika penghasilan tersebut sudah memenuhi ketentuan untuk dikenakan pajak, otomatis ada kewajiban yang timbul untuk membayarkan pajak yang terutama atas penghasilan tersebut. Nah, kemudian lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat ada 3 tipe ya, content creator ya. Ada yang sebagai karyawan, artinya di sini bekerja dalam hubungan sebagai pegawai tetap dari entah itu suatu perusahaan ataupun orang pribadi ya. Nah, ada lagi yang bekerja atas nama sendiri. Dia bekerja secara independen, memiliki akun pribadi, misalkan YouTube ataupun Instagram. Contohnya mungkin YouTuber yang membuat video tutorial tentang traveling, bahasa, masak-memasak, ataupun yang lainnya. Ada lagi yang bertindak atas nama pihak lain. Contohnya adalah pembuat konten atau freelancer ya mungkin dalam hal ini ya. Misalkan membuat konten animasi untuk channel YouTube pihak lain atau web designer yang membuatkan desain suatu halaman web untuk pihak lain. Nah, yang akan kita bahas aspek perpajakannya untuk hari ini adalah yang atas nama sendiri dan atas nama pihak lain. Untuk karyawan ini relatif lebih simpel karena kita anggap sebagai pegawai tetap seperti biasa ya, artinya pajaknya sudah dipotong oleh perusahaan. Dengan catatan tidak ada penghasilan di luar itu, otomatis pajaknya sudah oke, tinggal pelaporan di SPD tahunan. Oke, next. Nah, bagi sahabat 51-nya mungkin sudah mulai menjalani profesi sebagai content creator, entah itu YouTuber, selebgram, ataupun web designer ya. Mungkin selama ini sempat bingung ya, pada saat menerima fee kadang ada yang dipotong pajaknya, ada juga yang tidak. Nah, semisal telah dipotong pajaknya, apakah kita juga masih harus setor sendiri pajaknya seperti itu? Nah, nanti ini kan yang akan kita bahas ya. Oke, next. Nah, ini kewajiban wajib pajak ya, termasuk bagi sahabat 51 yang berprofesi sebagai content creator. Pertama, apabila sahabat sudah memenuhi batasan penghasilan yang diwajibkan untuk mendaftar NPWP, berarti hal pertama yang harus dilakukan adalah mendaftar NPWP. Nah, ya, setelah mendaftar NPWP, yang kedua adalah menghitung pajak penghasilan. Nah,
Di Indonesia kita menganut sistem self-assessment, artinya pajak yang menghitung adalah sahabat 511 sendiri ya, artinya wajib pajak sendiri yang menghitung pajaknya, tidak ditetapkan oleh kantor pajak. Nanti perhitungannya akan kita simulasikan berapa persentase yang digunakan, dihitung dari apa, seperti itu ya. Nah, di sini nanti ada pajak yang kita hitung dari penghasilan yang kita terima, dan misalkan pada saat menerima fee sudah dipotong pajak oleh pemberi fee ya, artinya lawan transaksi ataupun pengguna jasa, pastikan nanti mendapatkan bukti potong dari pihak pengguna jasa. Nah, dan bukti potong tersebut nanti silakan disimpan karena nanti itu penting untuk laporan pajak. Oke. Langkah ketiga setelah kita hitung sendiri pajaknya, kita setorkan pajaknya. Untuk setor pajak, sekarang ini sistemnya sudah online ya, jadi lebih mudah sekarang. Kita nanti bisa membuat yang namanya kode billing, nanti akan kita bahas lebih detail setelah ini. Membuat kode billing, lalu kode billing tersebut kita setorkan, bisa melalui bank, kantor pos, mobile banking, internet banking, ataupun melalui merchant online. Jadi kantor pajak, Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini sudah bekerjasama dengan merchant online, salah satu merchant online. Di situ kita bisa membayarkan pajak untuk usaha melalui marketplace tersebut ya. Jadi nanti ada seperti itu. Nah, kalau kita sudah daftar, hitung, setor, baru terakhir kita lapor pajak. Artinya yang kita laporkan di sini adalah apa yang sudah kita bayarkan selama rutin setiap bulan, dan juga misalkan nanti ada kekurangan pembayaran, kita tambahkan kekurangan pembayarannya pada saat lapor atau sebelum laporan pajak, atau kita singkat dengan istilah SPT ya, surat pemberitahuan ya, SPT. Oke, next. Nah, oke, ini untuk daftar ya, artinya daftar NPWP. Nah, untuk ruang lingkup pembahasan kita kali ini, profesi pembuat konten daring, konten creator yang kita bahas antara lain mencakup desainer grafis, desainer situs, fotografer, videografer, lalu berikutnya ada selebgram, YouTuber, web developer, dan web programmer ya. Jadi antara lain profesi-profesi tersebut. Nah, untuk mendaftarkan NPWP ada dua cara, sahabat 516 ya. Kalau yang lebih nyaman dengan cara online, bisa nanti mengakses website irek.pajak.go.id, atau kalau yang lebih suka datang langsung ke kantor pajak terdekat, silakan datang langsung ke kantor pajak terdekat. Dua-duanya bisa digunakan untuk saat ini ya. Lalu next. Untuk syaratnya, untuk pendaftaran NPWP bagi perorangan atau orang pribadi, yang diperlukan cukup fotokopi KTP ya, kalau kita datang langsung, atau misalkan kita daftarnya secara online lewat website irek.pajak.go.id tadi, nanti cukup dengan memindai atau men-scan KTP elektronik ya, untuk diunggah di website pendaftaran NPWP tersebut. Ya. Kemudian terkait dengan penghitungan pajak ya, apabila kita sudah punya NPWP, langkah berikutnya adalah menghitung pajak yang harus kita bayarkan. Nah, kira-kira pajaknya berapa ya yang harus kita bayarkan ya? Untuk profesi content provider, dalam hal ini penghasilan yang bisa dimasukkan untuk dihitung dalam perhitungan pajak antara lain bisa berupa fee atau biaya jasa. Misalkan ada pesanan dari pihak ketiga untuk membuatkan konten, kemudian kita menerima fee, itu termasuk. Lalu misalkan pembayaran kita terima berupa endorsement ya, berupa barang misalkan, barang itu nanti kita nilai sesuai dengan harga pasar pada saat itu. Nah, kira-kira harganya saat itu berapa, itulah nanti yang kita hitung sebagai penghasilan harga pasarnya. Kemudian ada yang berupa gaji, upah atau bonus. Misalkan kita disewa ya untuk beberapa
bulan ya, kemudian kita menerima upah atau bonus atas pekerjaan yang kita lakukan selama beberapa bulan tersebut. Dan ada juga penghasilan dari Google AdSense ya. Penghasilan yang dihitung dengan model revenue per klik ya, yang diperoleh dari Google. Misalkan kita punya channel YouTube, kemudian viewernya banyak ya, subscribernya banyak, kemudian kita menerima penghasilan dari Google. Nah, itu juga termasuk penghasilan yang nanti kita hitung untuk pajak ya. Kemudian next. Nah, ini bagian tarifnya ya. Untuk tarifnya sendiri kita menggunakan tarif 0,5% ya, 0,5% dari nilai omset kotor dalam 1 bulan. Ini berlaku bagi sahabat 516 yang omsetnya dalam 1 tahun masih di bawah 4,8 miliar. Nah, tarifnya menggunakan tarif tunggal 0,5% saja dari omset yang diterima setiap bulan. Jadi pajak 0,5% ini dihitung dan dibayarkan setiap bulan ya. Jadi tidak diakumulasi selama 1 tahun. Tidak. Jadi bayarnya tidak setahun sekali, melainkan setiap bulan ya. Jadi bisa jadi pajak bulan ini tidak sama dengan bulan berikutnya karena omset yang kita terima bisa jadi naik turun. Seperti itu. Nah, untuk sahabat 516 yang omsetnya ternyata sudah melebihi dari 4,8 miliar dalam setahun, itu beda lagi perhitungannya. Nah, ketika omset kita sudah melebihi 4,8 miliar, kita wajib menyelenggarakan pembukuan. Artinya kita sudah wajib membuat catatan laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi yang berisi mengenai harta, utang, modal, kemudian ada penghasilan atau pendapatan yang diterima selama setahun, dan juga biaya. Dan sahabat juga diwajibkan untuk menyimpan bukti-bukti terkait dengan pendapatan dan juga pengeluaran, karena itu nanti diperlukan. Untuk tarifnya sendiri yang digunakan tidak lagi 0,5%, tapi kita menggunakan tarif, istilahnya tarif umum ya. Tarif umum yang berlaku yang diatur di pasal 17 Undang-Undang KUP, yaitu paling kecil 5%, nanti ada layer ya atau lapis-lapis penghasilan yang menggunakan tarif yang berbeda, tapi paling kecil 5%. Tapi misalkan nanti Bapak Ibu ada yang melebihi 4,8 omsetnya, ketika membuat laporan pajak tidak perlu bingung dengan tarif berlapis ini, karena kalau kita lapornya secara online, kita menggunakan nanti ada e-filing atau e-form ya. Di situ formulirnya sudah otomatis terisi rumus, ketika kita masukkan penghasilan akan terhitung pajaknya. Jadi tidak perlu menghitung sendiri ya. Tidak perlu bingung menghitung sendiri dengan tarif berlapis ini. Jadi lebih mudah. Nah, yang ketiga, apabila omset kita sudah lebih dari 4,8 miliar, kita wajib dikukuhkan sebagai PKP. Nah, ini tambahan lagi. Jadi kan kita sudah daftar NPWP. Nah, misalkan omset kita lebih dari 4,8 miliar dalam setahun, kita wajib daftar juga sebagai PKP. Nah, PKP ini singkatan dari pengusaha kena pajak. Nah, ketika kita harus atau secara ketentuan wajib daftar sebagai PKP, itu ada tambahan pajak lain ya, yang namanya PPN, seperti itu. Nanti mungkin ini kalau ada case yang sudah lebih dari 4,8 miliar. Oke, next. Nah, lalu bagaimana jika ketika kita menerima fee dari pengguna jasa, kita sudah dipotong pajak nih, misalkan pajaknya namanya pajak PPH atau pajak penghasilan pasal 21. Nah, ketika kita sudah dipotong, pastikan sahabat 516 menerima bukti pemotongan pajaknya dari pengguna jasa, karena itu nanti akan kita gunakan sebagai pengurangan pajak dalam laporan SPT atau laporan pajak yang disahkan secara tahunan, setahun sekali ya. Jadi ini sangat penting. Artinya apa yang sudah dipotong itu tidak hilang ya, tidak hilang asalkan kita sudah memegang bukti potongnya. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, ini kita masuk ke simulasi. Contohnya di sini ada Revinda ya. Revinda adalah seorang desainer grafis mendapatkan beberapa penghasilan selama tahun 2019. Yang pertama di bulan Mei 2019,
Revinda menerima fee atas pembuatan desain poster, piagam, dan kaos Bank Bingpung 10 km run sebesar 20 juta dan telah dipotong PPh pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 21 sebesar 500.000. Oke. Kemudian di bulan Juli, Revinda menerima pencairan dari situs pelelangan pembuatan logo atas 3 pekerjaan di bulan Maret, April, dan Juli. Jadi 3 pekerjaan ini diterima pembayarannya di bulan Juli sebesar 80 juta dan belum dipotong pajak. Oke. Ketiga, di bulan Desember, Revinda menerima permintaan endorsement sebuah produk sepatu untuk dibuatkan desain dan diunggah ke Instagram pribadi. Dari endorsement ini, Revinda menerima 4 pasang sepatu sebagai fee. Nah, 4 pasang sepatu ini ketika dinilai dengan nilai pasar atau harga yang berlaku saat itu ternyata nilainya 6 juta. Nah, bagaimana cara Revinda menghitung pajaknya? Mari kita lihat di slide berikutnya. Untuk penghasilan dari fee yang diterima di bulan Mei, pajaknya adalah yang namanya PPh final ya, pajak penghasilan final, sebesar 0,5% dari 20 juta. Artinya 0,5% dari kotor yang diterima. 0,5% dari 20 juta adalah 100.000. Itu adalah pajak yang harus disetorkan oleh Revinda untuk penghasilan bulan Mei. Kemudian di bulan Juli, Revinda wajib menghitung dan menyetorkan pajak PPh finalnya sebesar 0,5% juga dari 80 juta, sama dengan 400.000. Lalu di bulan Desember pun sama, tarifnya 0,5% dari 6 juta. Ya. Karena di sini kalau di total penghasilan dari Revinda selama 2019 masih di bawah 1,8 miliar, sehingga tarif yang digunakan adalah tarif 0,5% bersifat final. Ya. Lalu untuk pajak yang telah dipotong oleh Bank Bingpung tadi, PPh pasal 21, itu dapat dilaporkan nanti dalam laporan pajak atau SPT tahunan sebagai kredit ya. Kredit pajak itu artinya adalah pengurang pajak yang berutang. Nah, di sini nanti ketika lapor SPT tahunan, status SPT tahunan Revinda bisa menjadi lebih bayar. Ketika SPT-nya lebih bayar, dapat diajukan pengembalian atau restitusi sebesar 500.000 tadi yang telah dipotong, sepanjang ada bukti potong pajak dari pengguna jasanya dan juga sudah dilaporkan oleh pengguna jasanya dalam laporan pajak mereka. Kira-kira seperti itu ya gambaran perhitungan pajaknya. Sebenarnya simple, hanya kita pegang satu tarif yaitu 0,5%. Yang perlu dilakukan hanya menghitung penghasilan yang diterima selama 1 bulan dari berbagai sumber tadi, lalu kita hitung pajak 0,5%-nya. Nah, itu yang nanti kita setorkan secara rutin setiap bulan ya. Nah, sekarang untuk tata cara penyetorannya. Nah, untuk sekarang ini penyetoran pajak, kita mulai dengan cara membuat yang namanya kode billing. Kode billing itu semacam kode tagihan ya. Nah, kode billing ini bisa kita buat sendiri. Jadi tidak harus ke kantor pajak ya. Kode billing ini nanti berlaku untuk satu pembayaran. Jadi misalkan tadi di bulan Mei Revinda harus bayar pajak senilai 100.000. Nah, 100.000 itu nanti kita dibuatkan kode billing terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Nanti kita bisa akses website dari kantor pajak namanya DJP Online. Nanti ada tutorialnya juga di bagian akhir slide ini. Dibuat dari website DJP Online. Nah, setelah dapat kode billingnya, kode billing nanti berupa angka ya. Kode billing itu nanti bisa kita bayarkan. Nah, ini saluran pembuatan kode billing ya. Pertama DJP Online ya, kita bisa buat sendiri secara online dengan nanti login ya, dengan login ke DJP Online nanti ada menu-menunya. Ataupun mau datang langsung ke KPP bisa, nanti minta tolong dibuatkan di loket atau melalui SMS billing atau melalui customer service di bank ya. Atau melalui kering pajak, atau ini kering pajak bisa telepon ke kering pajak ya 1.500-200. Ini saluran atau berbagai cara yang bisa kita gunakan untuk membuat kode billing. Yang paling mudah ya DJP Online ya, karena bisa kita akses kapanpun ya. Tinggal login ke website buat kode billing sendiri. Tata caranya ada nanti di tutorial ya. Lalu untuk
penyetoran ya. Kalau kita sudah punya kode billing, di mana kita store pajaknya? Nah, karena sekarang jaminan sudah online ya, kita tidak harus datang ke bank ataupun kantor pos, walaupun bisa ya kalau memang ingin datang langsung ke kantor pos ataupun bank. Ke ATM bisa, lewat internet banking juga bisa, ada menunya nanti pembayaran MPN atau penerimaan negara ya. Atau ke marketplace ya, merchant online yang ditunjuk. Untuk saat ini ada satu marketplace yang sudah ditunjuk, ya bisa dicoba nanti ya. Oke, ini tinggal pilih aja ya mau bayar di mana ya. Next. Nah ini yang paling penting untuk pada waktu setoran pajaknya. Contoh tadi Revinda harus bayar pajak bulan Mei 2019 sebesar 100.000. Nah pajak atas penghasilan bulan Mei ini wajib disetorkan oleh Revinda maksimal tanggal 15 bulan Juni, yaitu di bulan berikutnya ya. Kenapa di bulan Juni? Karena otomatis untuk menghitung besarnya penghasilan bulan Mei, kita harus nunggu bulan Mei-nya habis dulu, baru bisa kita hitung penghasilan bulan Mei, baru nanti kita bayarkan pajaknya di bulan berikutnya. Sepanjang sahabat 516 membayarnya tidak lebih dari tanggal 15, tidak akan ada sanksi bunga keterlambatan terkait dengan pembayaran pajak ya. Yang penting rutin, dihitung setiap bulan penghasilannya, dikalikan dari 0,5%, setornya maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Seperti itu ya. Lalu next, nah ini ada satu lagi pada saat penyetoran tahunan ya. Nah, biar tidak bingung, yang dimaksud di sini adalah untuk case ketika omset yang diterima sudah melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun. Karena tadi pembayarannya tidak menggunakan 0,5% setiap bulan, nah untuk perhitungan pajaknya nanti ada tarif tadi ya yang paling kecil 5%, itu nanti dihitung di dalam SPT yang disampaikan secara tahunan. Nah di SPT tersebut, laporan pajak tersebut nanti ada perhitungan berapa pajak yang harus disetorkan, seperti itu ya. Nah, nanti ketika ada pajak yang istilahnya kurang bayar ya, atau yang wajib dibayarkan, itu wajib disetorkan maksimal sebelum lapor ya. Sebelum lapornya itu maksimal tanggal 31 Maret dan berikutnya. Jadi untuk periode 2020 ini misalkan ya, misalkan kita omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar, artinya pajaknya nanti kita hitung, kita laporkan di SPD tahunan, maksimal lapornya tanggal 31 Maret tahun 2021, dan pajaknya disetorkan maksimal juga sebelum itu ya. Oke. Nah ini sekarang tadi kita sudah daftar, hitung, setor, terakhir adalah lapor. Mengapa harus lapor lagi ya, padahal kita sudah bayar pajaknya. Nah di sini yang namanya SPD atau laporan pajak, itu isinya, kalau yang sudah pernah lihat formulir pajak, laporan pajak, itu selain ada penghasilan, juga ada harta, utang, dan anggota keluarga ya. Jadi sepanjang apa yang sudah kita terima, penghasilan kita terima sudah dibayarkan pajaknya, pada saat lapor SPT atau laporan pajak tahunan ini kita cukup melaporkan rekapnya saja ya. Jadi untuk yang dikenakan pajak 0,5% tadi, sepanjang sudah dihitung semua, dibayarkan semua setiap bulan, pada saat lapor SPT tidak ada tambahan pembayaran lagi. Seperti itu ya, kecuali kalau ada kekurangan. Nah, untuk lapornya sendiri maksimal tanggal 31 Maret ya. Ini berlaku untuk yang omsetnya di bawah 4,8 miliar maupun yang melebihi 4,8 miliar. Termasuk tadi yang kategori karyawan ya, itu juga wajib lapor SPD tahunan sepanjang sudah memiliki NPWP dan berstatus aktif, tetap wajib lapor SPT. Oke, itu mungkin sekilas yang bisa saya sampaikan untuk aspek perpajakan bagi profesi content creator untuk hari ini. Untuk lebih jelasnya mengenai tutorial pendaftaran NPWP online melalui website irek.pajak.go.id, kemudian nanti kita ada registrasi ke website DJP online untuk keperluan pembuatan kode billing dan juga untuk lapor SPD secara online. Ada tutorial membuat kode billing. Nah ini page ini mungkin bisa di-scroll sedikit ke atas untuk bisa di-full-kan ya.
ke bawah lagi. Nah, ini silakan bisa di capture ya. Nanti bisa dipindai QR code-nya untuk tutorialnya ya. Jadi sudah kita siapkan. Untuk tutorial ini dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pusat. Jadi nanti silakan jika ada waktu dilihat-lihat. Tidak panjang ya, disimpel nanti tata caranya biar ada gambaran. Oke, nah misalkan nanti ada yang hendak ditanyakan terkait pendaftaran NPWP, ini nomor WA khusus untuk sahabat 516 yang domisilinya KTP-nya Jepara ya. Jadi ini adalah nomor konsultasi untuk layanan KPU Kota Jepara. Terkait pendaftaran NPWP bisa di nomor WA 0821 sekian itu. Untuk Evin ya, Evin ini nanti terkait dengan pendaftaran DJP online. Itu bisa konsultasi ke nomor 0291 596 403. Oke ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Kami harap sahabat 516 semua sehat selalu, jaga kesehatan, dan nanti bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan juga berkontribusi membayar pajak. Dari saya cukup sekian. Nanti akan dilanjutkan dengan sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muslimin atas materi yang telah disampaikan. Sangat luar biasa sekali ya sahabat 516. Kita sekarang jadi tahu, tambah ilmu mengenai perpajakan itu apa, kemudian langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk seorang konten kreator. Konten kreator dapat penghasilan. Nah, ikut andil dalam membangun negara misalnya. Nah, itu bisa untuk membayar pajak. Diketahui juga tadi 1 juta uang pajak kita untuk apa? Ternyata bisa bermacam-macam. Ada untuk ekonomi, ada untuk pendidikan, ada pembangunan infrastruktur. Nah, kita bisa dilihat tadi begitu luar biasanya, begitu berfungsinya pajak untuk pembangunan bangsa dan negara. Kita juga bisa belajar banyak mengenai tata cara pendaftaran NPWP, kemudian ada perhitungan NPWP, perhitungan pajaknya, kemudian penyetoran pajaknya dan pelaporan pajak. Semua itu bisa diakses kapan saja, di mana saja, bahkan ketika sahabat 516 sedang rebahan sekalipun bisa menggunakan HP-nya, smartphone-nya untuk daftar NPWP online bisa, kemudian untuk setor pajak lewat M-Banking bisa, kemudian laporan pajak lewat DJP online pun juga bisa. Bahkan dengan rebahan pun kawan pajak, sahabat pajak bisa ikut andil dalam membangun negara. Nah, pembayar pajak inilah yang kita sebut pahlawan masa kini. Seperti itu. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih kembali untuk Bapak Abdul Wahid sudah bergabung dengan kita. Nah, untuk menghemat waktu, langsung saja kita memasuki acara utama pada kegiatan Business Development Services hari ini, yaitu sharing session dengan narasumber kita, Bapak Parindra Sidik Cahyono, atau yang bisa kita kenal Mas Bajindul. Kemudian ada Bapak Muhammad Abdul Wahid, atau yang biasa kita kenal dengan Mas Wahid. Di sini sudah bergabung dengan saya, Bapak Susilo Prasetyo Utomo selaku pelaksana seksi ekstensifikasi dan penyuluhan sebagai moderator pada sharing session kali ini. Untuk acara sharing session, saya serahkan kepada Bapak Susilo untuk memandu acara.